Oke lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini KB mau ke Alfa Jaya Motor lagi di Petukangan daerah Joglo. Itu pengen dyno si All New NMAX. Yoi, kemarin kan si PCX sudah ya, PCX punya temen. Ini All New NMAX juga punyanya si Bos. Ini jangan lupa, Assalamualaikum. Ini ya Bos Ihsan. Ini kita mau dyno. Jadi dua-duanya kena dyno deh, ya kan? PCX udah dyno, All New NMAX juga udah dyno. Cuman kita nggak tahu nih berapa yang bakal dihasilkan nanti di dyno Alfa Jaya Motor yang menggunakan mesin Axis dyno ini. Halo Let's, KB tadi lupa mau bikin trip satunya di nolin dulu. Nah ya, ini ya trip 1 nolin dulu buat tahu jarak dari rumah ke Alfa Jaya Motor. Tadi udah berapa ya, 600 meter kali ya, udah nol ya. Oke, jadi nanti kita bisa tahu jaraknya berapa sampai bengkel sana dan juga ditambah average BBM nya ya. Yuk kita jalan. Surabaya kerja sejauh ini ada juga ya 45,6 hampir 10 kilo. Di ujung tendean. Oke, hijau. Ditambah Bandung sama SSS ini ya. Itu 14,1 km, average-nya 44,8. Emang sih dari tadi belum ketemu macet, cuman jalan penuh doang tapi lancar. Kalau ketemu macet nggak tahu juga nih, bisa dropnya bisa sejauh apa kita belum tahu. Oke, mulai ketemu macet nih, Let's. Nggak tahu penuh apa deh. Berhenti aja, berhenti doang. Ini Cipulir, Mas.
banget ya, apa, ciri khas banget ya, ciri khas sebuah ITC gitu. Almost there, almost there, hampir sampai. Nah, ini dia sebelah sini. Oke, alhamdulillah kami sudah sampai di Alfa Jaya Motor. Hari ini libur, tapi karena kuncinya pegang kunci itu Mas Imam tuh sana tuh lagi ada di mesin dyno. Oh, dia jawabannya. Om, halo. Nah, ini sebagai informasi aja, ini jaraknya tadi 2,7 km dari rumah ya. Tadi sempat kelupaan di baru jalan 500 meter kalau nggak salah, sekitar segitu. Kita baru di reset. Jadi kalau kita tambah tambah 3 atau 500, jadi sekitar 23 km lah ya. Kalau waktu itu PCX mungkin agak jauh karena waktu itu sempat nyasar pertama kali ke sini. Waktu itu kalau nggak salah PCX jaraknya 25 kilo ya. Karena sempat nyasar, muter-muter dikit gitu. Dan ini average BBM-nya adalah 42 km per liter. Beda 1 km per liter sama PCX tempo hari. PCX itu 43,1 ya. Udah oke lah, irit lah. Weh, naikin kita langsung. Baiklah. Oke, si All New NMAX ini sudah ada di Alfa Jaya Motor. Dan sebagai informasi awal, dicek average eco-nya itu sebelum melakukan dyno ada di angka 41,7 ya. Terus kilometernya di trip 1 nih, di setting di trip 1 itu 22,7 km ya. Dan sebagai informasi juga, si All New NMAX ini KBI isi dengan Pertamax Turbo, sama dengan PCX tempo hari yang juga di dyno di tempat yang sama. Oke, jadi sementara informasi awalnya itu. Dan ini Om Imam lagi siap-siap prepare ganti dulu disnya karena habis dyno Harley gitu. Habis dyno Harley jadi disnya ini 10 ya tadi ya? Berapa? 10. Jadi ini kan harus dikurangin. Ini metodenya berarti sama yang kemarin Om ya? 3 dis ya? Sama-sama dipasang 3 dis, jadi bebannya sama-sama 150 kayak PCX tempo hari ya? Jadi nggak ada bohong-bohongan di sini. Kita kasih yang sama, bebannya yaitu 150 kg. Ya, sudah dikurangin ya. Akan menyisakan 3 dis. Udah dikurangin 7 dis. Menjadi 3 dis. Ya, penasaran juga sih kita All New NMAX di sini, dan kebetulan kemarin ada juga ya All New NMAX ya, kalau nggak salah ya. Ada NMAX. Ada si Nugi datang. Kalau tahu Nugi itu TMC Block ya ininya, affiliate-nya. Katanya sih hasilnya ya nanti lihat aja deh kalau mau dibandingin. Yang jelas itu unitnya unit punya Yamaha yang kemarin dibawa Menugi ya. Kalau ini punyanya konsumen alias punya temen gua, Juragan Citayam, Om Isan Jumaris. Oke, jadi sebelum kita dapetin hasil dyno si All New NMAX yang ini, kami mau cerita sedikit dan buat pembelajaran kita juga maksudnya ya. Jadi kemarin itu Nugi afiliasinya atau asistennya TMC Block tuh datang ya, ngetes All New NMAX punyanya Yim, punya Yamaha. Cuman kayaknya itu motor udah hasil gengbeng banyak orang dan kayaknya nggak sempat diservis dulu gitu. Jadi begitu pindah tangan langsung pindah tangan, jadi nggak sempat diservis atau gimana. Ini ada, bisa dibilang ada keluhan dari Mas Imam. Ternyata hasil dynonya kacau gitu. Nih bisa kelihatan ya. Ripple di ripple banget si CVT-nya gitu di akhir gitu ya, di ujung gitu. Ripple. Torsinya juga tuh ripple semua. Dan ini sama Mas Imam, kata Mas Imam yang mulus itu cuman sampai kecepatan 70 km per jam.
Tuh, di sini mulus, 70. Nah, udah mulai keriting nih. Angkanya udah lain-lain semua. Oh, udah beda-beda. Ya, 8,5, dyno torque-nya 9,6. Jadi nggak 17 kali running ini ya, Mas ya. Nah, tuh. 17 kali running itu masih belum dapat yang konsistennya cuma sampai ujung sini doang. Belakang itu ada cuma tes sampai 90 speednya. Nah, speednya akhirnya segini. Kemarin ada sih yang speed 100. Nah, ini kecepatannya. Ya kan? Nah, lihat loh. Nah, ini kurvanya loh. Dia kurva bisa bareng tuh. Cuman sampai di speed 60. Nah, ini masih bener nih CVT-nya. Udah sampai sini ya begitu. Nah, ini adalah salah satu contoh perawatan motor itu penting. Jadi dari hasil dananya juga udah bisa kelihatan bahwa ada yang salah dengan motor lo gitu. Terutama nih kita bicara Matic ya, bicara skutik. Ada yang salah dengan CVT di sini. Jadi either rollernya udah nggak bulat banget lah, atau si kanvasnya itu udah makin habis lah, udah nggak nempel segala macam. Tapi intinya ya hasil dynonya ini membuktikan seperti ini gitu loh. Nanti aja kita bandingin dengan si NMAX yang ini ya. Ini udah ganti oli ya, Pertamax turbo juga udah gue ganti. Nanti kita akan lihat. Ini total 1000, tadi ntar dilihat deh. Kalau nggak salah 1100 atau 1200 dari oh ini udah 3000 tapi 3000 km. Kayaknya yang ngetes tuh pada gila-gilaan kayak. Jadi pindah tangan nggak diservis dulu, pindah tangan langsung pakai gitu. Jadi begini hasilnya. Ini jadi intinya sebagus apapun motor lo, kalau lo nggak servis dan penanganannya itu kasar dan lain sebagainya, ya sebenarnya kasar boleh asal setelah itu diservis rutin. Kalau kasar tapi nggak diservis ya begini, nggak dirawat ya, misalnya begitu. Jadi Mas Imam juga tidak terlalu yakin dengan angka-angka yang dia hasilkan. Tapi kalau mau dijadiin acuan silahkan ya. Oke, lihat ini sebagai informasi aja, karena NMAX itu dia speed sensornya ada di depan. Jadi ini mau nggak mau harus diakalin atau ngakalin si roda depan ini seakan-akan berputar. Kalau nggak digituin, dia nggak akan mau ngebaca ya. 6.500 RPM dia cut mesin mati maksudnya? Enggak. Oh, drop aja. Oh gitu. Nah gitu. Jadi kalau kemarin PCX nggak pakai gini-ginian dan masih bisa ngelihat speedometer versi top speed versi speedometer. Nah untuk kasus NMAX ini nggak bisa kita lihat dari sini. Jadi mau nggak mau langsung dari layar ya, dari situ atau dari sini gitu. Jadi mohon maaf nanti kalau misalkan lo kok di speedometer nggak sama atau nggak akurat ya, karena jadi ngaco. Nanti kita akan patokannya kalau misalkan mau dibandingin sama PCX ya, kita harus mau nggak mau ngeliatin sana. Kalau kemarin kan PCX 104,5, nah NMAX berapa di situ. Oke, lihat Mas Imam udah naik. Jadi biasa kita panasin dulu CVT-nya. CVT-nya kita panasin dulu. Ya, masih keriting ya. Ini run 1 sampai 3 mungkin akan kita abaikan ya. Karena sifatnya hanya manasin CVT. Nanti akan kelihatan sebelah sini ini nggak akan ada begituan lagi. Oke, jadi tadi KB tanya kenapa nggak sampai 7 kali, masih mau naik lagi nggak? Kata Mas Imam, nggak, ini udah rapet kok. Ini kita udah dapat banget katanya. Ya, sudah dapat. Jadi naik. Ada sama-sama naik. Sama 16,8 naik 16,8 17,1. Jadi ini udah fix angkanya. Oke, let's ya. Jadi itu tadi udah ngeliat ya hasilnya all new NMAX, dan sekarang kita komparasikan coba dengan PCX juga yang udah dilakukan di sini juga, sama-sama pakai Pertamax turbo ya. Oke, jadi kayaknya lebih enak buat Mas Imam deh yang jelasin daripada gua. Oke, silakan Mas Imam. Kita lihat satu-satu ya, karena kalau kita keluarin semua ntar ngeliat grafiknya jadi pusing. Nah, ini bentuk grafiknya NMAX ya. NMAX ini yang kuning ya. NMAX. Nah, ini grafik powernya PCX ya. PCX. Di atas aksis dyno ini
NMAX dapat 10,6. Sedangkan PCX dapat 13,3 ya di sini ya. Nah, saya kasih lihat RPM-nya dulu. Nah, ini kita lihat ini bentuk RPM-nya ya. RPM-nya. Nah, di sini kita lihat paling tinggi deh RPM-nya masuk ya. Nah, ini yang kuning itu NMAX sampai 8.400 ya. Sedangkan PCX ini sampai 8.600 ya. Kalau kita lihat di brosur ya, itu kan di 6.500 ya, maksimumnya PCX ya. Nah ya ini di sekitar sini ya. Ini ya itu 13,3. Nah sedangkan NMAX di 8.300 di sini. Ini power yang diukur oleh mesin ya. Nah sedangkan power ini bagaimana digunakan di jalan itu tergantung berat motornya ya kan, makanya ada istilah power to weight ratio. Nah memang powernya NMAX lebih rendah tapi di mesin dyno karena kita ngukur ya kan, ngukur power murni gitu loh. Tapi kalau udah di jalan ini kan tergantung berat motor ya kan, berat pengendara ya kan, yang kendaraan nunduk atau enggak. Nah sekarang kalau berat pengendaranya beda 10 kilo aja, kita ngomong bicara tangannya sama ya, tangannya sama posisi ngegasnya, tapi pengendara berat beda 10 kilo top speednya akan beda. Nah sebelum kita tes top speed ya, mungkin ini saya berani bilang kalau lawan mesin dyno top speednya NMAX pasti di bawah PCX, di atas mesin dyno, karena untuk menghasilkan speed tinggi itu memang perlu power yang kuat, dan power setelah dibaca ya power lebih gede PCX ya. Siap, thank you Mas Imam. Jadi kalau torsinya sendiri, nah ini torsinya tuh kelihatan tuh ya, 20,9. Iya, ini torsi yang diukur segini dan di roller dan on wheel ya, ini on wheel dan speednya ini. Oke. Kita dua-duanya tes di speed 100, kita tutup gas. Ya. Oke. Pasti ada alasan sendiri dong. Kenapa di 100 gitu? Di 100 kenapa ya. Enggak mentokin lah RPM-nya atau di 120 lah gitu kan. Oke. Nah, ini kan CVT ya. Ini transmisinya CVT. Kita bisa lihat di sini. Saya tambahin satu grafik lagi. Ini drive ratio. Nah, ini kurva rasionya. Nah, ini seperti kalau motor manual ya, kita kan tes kalau pakai aksis kita tes di gigi 3 ya. Gigi 3 nanti RPM-nya sampai atas sampai kena limiter. Karena dia posisinya rasionya di gigi 3 aja. Kunci kan, satu rasio. Sedangkan Matic CVT itu mulai dari gigi 1 ibaratnya ya, gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5, gigi 6. Motor manual pun kalau udah gigi 6 nggak ada yang kena limiter. Ya kan? Jadi saya nggak, kalau CVT kita nggak tes sampai kena limiter, tapi kita batasin di speed. Udah segini udah cukup. Ini juga speed 100 ini ya, kita lihat ya. Kita lawan time. Kemudian ini kita ngomong speed ya. Kapan sih mereka mencapai speed 100 itu? Nah, main akselerasi dong nih. Ya, ini kita berdasarkan waktu ya. Ini udah 21 detik ya. Jadi tadi itu motor untuk dapat 100 itu ya. Itu 21 detik. Kemudian yang NMAX di sini masuk 100 ya. Itu 23 detik. Itu udah lumayan cukup lama ngetes. Udah kelihatan akselerasi juga unggul PCX deh dari sisi ngelawan dyno. Ngelawan dyno, bukan ngelawan beratnya sendiri ya. Yang 21 detik udah masuk 100 itu PCX. Ngelawan dyno. Nah, sedangkan motor manual itu kalau tes ya 1 gigi sampai kena limiter itu cuma 8 detik. Jadi kalau kita tes
CVT ya itu 20 detik karena dari gigi 1 sampai gigi posisi paling tinggi ya, karena CVT saya nggak bisa sebut gigi ya kan. Oke, alhamdulillah akhirnya KB sudah kelar menggunakan dyno di AFJ AJM AFJ Alfa Jaya Motor gitu. Oke. Gue lupa, gue pengen pencet ini mulu padahal di sini udah ada. Nah, jadi ini trip 1 tadi ya, setelah selesai dyno itu ada di 30,2 km. Average-nya ada di 28,1. Boros. Iyalah orang digeber-geber. Oke, sekarang it's time to go home. Om, thank you banget ya, sampai ketemu lagi. Thank you. Yuk. Om Imam, operator dyno. Thank you banget ya. Yuk, sampai ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke sih, udah puas lah ya. Mendapatkan 2 hasil dyno dan top speed dari 2 skutik yang lagi fenomenal di adu-adu. All new PSX 160 udah, all new NMAX 2020 udah. Alhamdulillah touchdown, sampai juga di rumah. Wah, pada kemana nih? Touchdown lad. Jadi hari ini KB udah keliling sejauh 53,9 km, dan ini adalah average-nya setelah digeber-geber tadi dyno 34. Nah, masih masuk akal lah, namanya juga digeber-geber ya kan. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.